Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khairu illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsutu fi wujudihil karamu wa ihsanuh. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Faqir hormati, yaitu pengurus PCNU Kota Sukabumi yang diwakili oleh Ketua LDNU Kota Sukabumi Pangersa Ajengan Yusuf Mulyadin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muslim Kota Sukabumi. Yang Al-Faqir hormati juga Bapak Ketua LTM Kota Sukabumi, dan juga yang saya hormati juga Ketua Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya, bukan kabupaten saja, plus kota, Pangersa, Akang dari Sukendar. Yang saya cintai dan juga hormati para nahdiyin khususnya, dan juga umumnya kaum muslimin wal muslimat yang Al-Faqir hormati. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang amat luar biasa kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita berada di setengah bulan di bulan Sya'ban ini, yang insya Allah akan kedatangan bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita juga bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Itulah kebahagiaan tersebut. Allah berikan kenikmatan tersebut dengan datangnya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmatnya ijtima', ngumpul di suatu masjid, masjidun min buyutillah plus riyadul jannah, taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah taman surga itu. Sahabat bertanya, yang dimaksud taman surga apa? Rasulullah SAW bersabda, majlis zikir dan juga majlis ilmu. Walaupun di Jakarta gedungnya ampe sigrong, walaupun istananya luar biasa, bahkan di Dubai ampe pencakar langit, mewahnya luar biasa, tapi yang paling mewah adalah riyadul jannah, taman surganya itu majlis zikir dan juga majlis ilmu. Itu yang amat istimewa. Alhamdulillah, kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Harus kita syukuri, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, beserta ashabun Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ba'da maghrib kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Misbahul Falah. Misbahul Falah kalau diartikan adalah lampu kemenangan. Namanya kan misbah. Misbah kan kalau bahasa Arab kan artinya lampu. Misbahul Falah artinya lampu kemenangan.
yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Mujahid fi Sabilillah Kiai Haji Ahmad Sanusi. Beliau ini adalah mujahid fi sabilillah. Beliau adalah Al-Alim Al-Allamah, itu yang amat luar biasa, insan yang dihormati khususnya di Sukabumi Raya ini. Sampai kitab karyanya Rodatul Irfan yang sekarang disematkan di nama masjid di jalan tersebut, itu Masya Allah, beliau ini penafsirannya amat luar biasa. Maka dari itu amalan tersebut dan juga plus juga amalan yang lainnya pada Isya, yaitu adalah Istighatsah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah mujahid fisabilillah, beliau adalah muassis Nahdlatul Ulama. Itu luar biasa. Jangan sampai kita tinggalkan aurat ini. Maka dari itu, ayo kita pertahankan hal-hal lama yang baik sambil mengembangkan hal-hal yang baru yang lebih baik tanpa meninggalkan tradisi salaf. Beliau berdua, oleh Al-Fakir menyebutkan, beliau berdua adalah orang salaf. Orang salaf tersebut adalah orang yang hidup di dunianya dengan penuh adab. Adabnya luar biasa, mempunyai pengaruh yang luar biasa, sampai Sukabumi ini, khususnya kota Sukabumi ini adalah kota yang bersinar, nur. Itu luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT mempunyai ulama seperti halnya Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga Al-Allamah Kiai Haji Ahmad Sanusi, yaitu ulama yang karismatik, yang ilmu pengetahuannya yang dari ahli tafsir dan juga ahli yang lainnya, dan juga orang yang ditakutin oleh musuh pada saat itu. Itu sangat luar biasa. Maka dari itu Al-Fakir mewasiatkan kepada Al-Fakir sendiri maupun kepada seluruhnya, jangan sekali-kali tinggalkan tradisi salaf. Jaga tradisi salaf yang baik ini dengan penuh cinta dan keikhlasan, sambil mengembangkan hal-hal baru tanpa meninggalkan tradisi salaf. Zaman sekarang ini banyak sekali meninggalkan tradisi salaf. Tradisi salaf itu adalah tradisi leluhur kita, ulama terdahulu kita, dengan bahkan meninggalkan tradisi salaf plus menyalahkan tradisi salaf. Itu yang bahaya yang luar biasa. Al-Fakir, saya pribadi alhamdulillah bahagia sekali, Masjid Agung Kota Sukabumi ini diadakannya zikir, munajat, dan juga aurat yang diadakan oleh PCNU Kota Sukabumi ini melalui pangersa Kiai Haji Yusuf Mulyadin ini, insya Allah menjadi amal jariah bagi beliau. Insya Allah pengurus PCNU Kota Sukabumi juga menjadi amal jariah bagi beliau ini untuk memfasilitasi umat Islam agar selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku, kata Allah, washkuruli, dan juga bersyukurlah, berterima kasihlah kepadaku, wala takfurun, dan juga jangan sampai sampai kufur kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala. Allah juga nyuruh kepada kita untuk selalu ingat kepadanya. Umat Islam bingung, apa yang kami ingat? Harus ingat kepada Allah. Maka para ulama lah yang memfasilitasinya dengan berbagai aurat, sebagai hanya Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad, dan juga Adhkarus Sabah, Adhkarus Masa. Kemudian ulama Nusantara kita, istighatsahnya Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Kemudian juga Misbahul Falah, yaitu Al-Allamah Kiai Ahmad Sanusi. Beliau telah memfasilitasi untuk umat Islam ini agar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh sangat luar biasa. Selagi kita ingat kepada Allah, dan juga kita harus selalu bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepada kita.
kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Beliau berdua ini, dua orang ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Sanusi ini adalah anugerah bagi umat Islam, khususnya Sukabumi. Ulama Sukabumi juga selain beliau berdua ada juga Kiai Haji Muhammad Mastura, kemudian gurunya Al-Habib Syekh bin Salim Al-Altas, kemudian Kiai Haji Abdul Mahfud As-Salafiyah, Kiai Haji Uci Sanusi Sunanul Huda, dan juga mohon maaf bukannya Al-Fagir sombong, Abul Jid, uyut kami Kiai Haji Muhammad Khalilullah, beliau juga sama-sama menyinari Sukabumi agar Sukabumi ini semakin bersinar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau ini. Dengan cara apa berterima kasih kepada beliau? Menjaga tradisi-tradisi salaf dan juga tak kita hiraukan juga kita di zaman era 5.0. Ya, kita kembangkan inovasi baru ini, zaman teknologi ini, zaman modern ini. Ya, kita akui, tapi jangan sekali-kali meninggalkan tradisi salaf yang beliau jalankan untuk Sukabumi, umumnya Indonesia. Awas, jika kita meninggalkan tradisi salaf mereka ini, insya Allah kita ini udah lapur lah gitu kan. Insya Allah Al-Fagir jamin jika kita meninggalkan tradisi salaf, maka kita lapur, Sukabumi lapur. Kuncinya suatu daerah ini menjadi berkah. Di antaranya suatu daerah ini berkah adalah menjaga tradisi-tradisi salaf, tradisi-tradisi ulama terdahulu yang telah beliau lakukan untuk kita semua. Itulah insya Allah akan menambahkan keberkahan untuk daerah Sukabumi yang tercinta ini. Insya Allah. Makanya firman Allah juga, walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Jika kita ini beriman, bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan ini baik dari langit maupun dari bumi. Nah, kita ini tahu takwa dari siapa? Ani mau tanya, Al-Fagir mau tanya, ini kita tahu takwa dari mana? Kita tahu ibadah dari mana? Kita tahu doa dari mana? Hah? Dari sesepuh kita, ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita. Kita tahu dari guru kita, gurunya kita tahu dari gurunya dan sebagainya. Makanya pentingnya sanad keilmuan. Makanya jelas kita punya gurunya beliau gurunya beliau terus aja sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sukabumi ini kabupatennya, kotanya alhamdulillah relatif aman. Kenapa relatif aman? Dengan keberkahannya para ulama sekarang dan juga ulama-ulama terdahulu, dan juga kita selalu menjaga tradisi salaf tersebut. Makanya jargon Nahdlatul Ulama dan yaitu adalah al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga hal-hal lama yang baik sambil mengembangkan hal-hal yang baru yang lebih baik. Itu Masya Allah. Ya Allah, berkahilah kami berdua ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah dengan wasilahnya para ulama-ulama terdahulu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah kota Sukabumi, khususnya Kabupaten Sukabumi, dengan wasilah keberkahan ulama terdahulu yang telah memperjuangkan Islam di kota Sukabumi dan juga di Kabupaten Sukabumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Ya Rabb, coba bayangkan di zaman sekarang, bukannya Al-Fagir menjelekkan, tapi sayang 1000 sayang. Kenapa sih menghilangkan tradisi orang terdahulu tersebut? Emangnya
kita ini lebih baik daripada beliau? Emangnya kita lebih baik daripada beliau? Lebih baik daripada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Muhammad Surah, Habib Syekh bin Atas? Emangnya beliau-beliau ini orang jahiliyah? Hah? Bayangkan di situ, renungkan di situ. Bayangkan di situ. Kita ini sebagai manusia jangan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Justru di zaman yang penuh fitnah ini, justru orang salaflah yang lebih baik daripada kita. Orang-orang terdahululah yang lebih baik daripada kita. Makanya kita ilustrasikan dengan sapu nyerek. Dari atas tebal, bawahnya tipis. Paling atas umpamakan zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salaf, dan kita ini cuma ini yang paling kecil tuh. Kita ini paling kecil. Ya gak ada artinya lah kita itu. Kita ini insan yang banyak dosa. Di zaman ini kurang menjaga ibadah akidah kita, kurang menjaga ibadah kita. Ya, maka dari itu udah kita renungkan. Kita renungkan, lihat beliau-beliau ini bagaimana memperjuangkan Islam di Sukabumi ini yang tercinta ini. Nah itu, jangan sampai nih anak-anak muda sekarang, yang anak muda sekarang hati-hati, jangan sampai terbawa oleh orang yang selalu menjargonkan, menghilangkan tradisi salaf. Hati-hati, nah ya, hati-hati, jangan sampai banget, jangan sampai banget, jangan sampai banget pokoknya, jangan, apalagi udah terjerumus dengan mereka. Maka dari itulah, dari sekarang ayo jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah plus An-Nahdiyah ini dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan risalah salaf, risalah Nabi, risalah salafus saleh, dan juga orang-orang salaf seperti hanya yang kita bacakan auratnya, yang kita renungkan auratnya dan sebagainya. Kita lestarikan terus menerus hatta yaumal qiyamah, harus diteruskan. Jangan terbawa oleh orang yang kurang terhadap tradisi tersebut dengan bahasa pembaharu. Karena aswaja ini, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Nabi berkata, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikutiku dan juga ikut sahabatku. Makanya Nabi SAW berkata, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, itu ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan juga alhamdulillah kita tahdits bin ni'mah akidah Ahlus Sunnah wa Jamaah, yaitu yang digagas, yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ditelusuri ternyata orang salaf. Di abad ketiga, sekitar lahirnya tahun 200-an Hijriah. Makanya Nabi SAW berkata, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya abad adalah abadku. Maksudnya abad siapa? Rasulullah SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian abadnya para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, dan juga abadnya para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Berarti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, penggagas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah orang salaf dan juga orang terbaik. Nah itu Al-Faqir ingatkan. Kedua juga fikihnya juga. Orang-orangnya siapa yang penggagas fikih tersebut? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu orang salaf, hati-hati.
orang salaf juga, orang sebaik-baiknya zaman. Kemudian ilmu tasawufnya Imam Ghazali, Imam Al-Baghdadi dan sebagainya, ternyata ditelusuri juga masih orang salaf dan juga orang yang terbaik, yang walaupun memang agak kesini tapi masih kategori di abad terbaik. Itu menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu mudah-mudahan tausiah ini menjadi manfaat bagi Al-Fagir sendiri maupun kepada semuanya, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika Al-Fagir ini ngomongnya agak lantang, kayak ngomongnya agak lantang, agak keras, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga ya kalau disebut dadakan ya dadakan, tapi alhamdulillah dibantu oleh tawassulan, jadi alhamdulillah naralong we gitu kan, tekaraos waktosna gitu kan. Nah sareng oge hatur nuhun saageng-agengna ka para pengurus PCNU, nyaeta pangarsa Ajengan Yusuf Mulyadin, sareng oge ketua LTM dan juga pengurus PCNU Kota Sukabumi yang telah memfasilitasi di Masjid Agung Sukabumi ini. Terakhir cerita kok bisa di Masjid Agung, ternyata 3 tahun yang lalu itu ucapan seorang pendai kondang yaitu Ustadz Abdul Somad. Beliau menjawab pertanyaan Al-Fagir, pokoknya insya Allah ada pengajian tablik akbar yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Azam Muttaqi LC MPD di Masjid Agung Kota Sukabumi. Itu 3 tahun yang lalu. Nah karena kan omongan ulama, nah itu ya aliasnya nyata gitu kan. Ternyata terrealisasinya baru sekarang. Dan juga di yang Allah sengaja nyetir Kang Dasuk untuk memfasilitasi. Siapa yang mau tausiah di Masjid Agung? Allah sengaja setir Kang Dasuk. Untuk apa? Untuk merealisasikan doanya Ustadz Abdul Somad gitu. Padahal Al-Fagir belum doktor, S2 juga belum gitu kan. Ternyata sengajalah dokternya belum, S2-nya belum, MPD-nya gitu kan. Tanya jawab seputar fikih toharoh yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Azam Muttaqi di Masjid Agung Kota Sukabumi. Nah itu tuh ternyata terrealisasinya sekarang, alhamdulillah gitu kan. Nah kemudian Allah bagaimana cara menyetir sampai ke Masjid Agung nih? Allah sengaja setir Kang Dasuk. Siapa yang mau ceramah nih pengajian bulanan gitu kan? Ah udah aja, sabut aja gitu kan? Sabut aja gitu. Nah bukannya Al-Fagir mau ini gitu kan? Ya Al-Fagir ingin inilah ngembangin ilmu Al-Fagir yang sedikit banget gitu kan? Dah masih dikit ilmu Al-Fagir mah gitu kan? Ketimbang sama beliau-beliau ini gitu kan, apalagi para jamaah ilmunya udah tinggi daripada Al-Fagir gitu kan. Nah itu ceritanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga juga diberi kekuatan Allah SWT untuk memperjuangkan dan juga mengembalikan tradisi salaf ini, yaitu tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.